Shalom teman-teman yang terkasih, kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk dapat kembali beribadah. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena memiliki Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Oleh karena itu biarlah hati kita tetap teguh di dalamnya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena memiliki Bapa yang selalu setia, yang tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Tapi kami juga menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kami seringkali meninggalkan Engkau. Kami tidak setia untuk taat mengikuti kehendak-Mu dan berjalan menurut keinginan kami pribadi. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati kami memohon agar Engkau menyucikan, menguduskan, serta melayakkan kami sehingga kami dapat menghampiri-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian serta sembah kami pada hari ini
boleh sungguh berkenan di hati-Mu, dan berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri dengan bertepuk tangan dan penuh sukacita. Mari kita membawa syukur dan pujian kita kepada-Nya, karena Dia adalah Raja dan Dia perkasa. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjanji
kita untuk menjadi karyanya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sudahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kekuatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Ketika orang-orang yang ada di luaran sana, yang mungkin seusia dengan kami terbaring lemah karena terkena COVID, tapi Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, bahkan kesempatan untuk kembali dapat beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau membuang kesempatan yang begitu berharga ini. Kami mau dengan kesungguhan hati mendengarkan suara Tuhan. Maka dari itu kiranya Engkau boleh membuka telinga rohani kami untuk kami bisa mengerti dan juga mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasailah hati dan juga pikiran kami, sehingga ketika waktu yang ada ini kami boleh sungguh-sungguh pakai untuk berada dekat dengan Engkau. Sehingga ketika kami selesai dari ibadah hari ini, kami tidak berlalu begitu saja, tapi ada berkat rohani yang kami terima, dan hidup kami juga semakin diubahkan menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau.
Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita dapat kembali bersama-sama untuk beribadah. Dan saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kalian dengan baik. Nah teman-teman, hari ini tema kita adalah You Are Not Alone. Sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak kalian, bukan mengajak ya, tapi lebih tepatnya adalah saya mau memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih sebuah istilah, tahu dan pernah dengar nggak sih sebuah istilah, yaitu burnout? Sekali lagi ya, saya tanyakan, kira-kira kalian pernah mendengar nggak sebuah istilah yaitu burnout? Kalau kalian pernah dengar, kira-kira kalian tahu nggak sih apa arti dari burnout itu sendiri? Nah, kalau kalian udah tahu, oke, saya tahu burnout itu apa. Saya punya pertanyaan terakhir lagi buat kalian. Pernah nggak kalian mengalaminya? Atau sekarang kalian sedang mengalaminya? Nah, silahkan teman-teman jawab dalam sepersekian detik ini ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu teman-teman, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan burnout? Nggak usah khawatir karena saya akan menjelaskannya bagi kalian. Jadi burnout itu sendiri, kalau menurut Oxford Dictionary, itu merupakan sebuah kondisi di mana kita itu mengalami satu kejenuhan, kemudian kita itu menjadi sangat lelah yang begitu luar biasa karena kita mungkin bekerja terlalu keras dalam jangka waktu tertentu, dan tentu waktunya sangat panjang sehingga kita bisa mengalami yang namanya kejenuhan dan juga kelelahan. Tetapi teman-teman, burnout itu bukan hanya disebabkan karena ada pekerjaan yang banyak yang harus kita lakukan. Bukan hanya karena tanggung jawab besar yang harus kita tanggung. Tetapi burnout itu juga bisa terjadi ketika kalian merasa sendirian, kalian gak punya rekan, gak ada orang yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam hal tadi, dalam hal bekerja ataupun juga dalam hal melakukan sebuah tanggung jawab. Kita ngerasa kita gak punya partner. Nah, karena itu kita bisa mengalami yang namanya burnout. Nah, secara sadar ataupun tidak teman-teman, kejenuhan atau burnout itu tadi itu bisa membawa kita kepada yang namanya kemalasan. Dan rasanya kita tuh gak pengen untuk melakukan apapun. Udahlah, gak usah dikerjain gitu ya. Jadi gimana? Kalau saya kembali lagi pada pertanyaan yang sebelumnya, pernah gak sih kalian mengalami burnout? Atau mungkin sekarang kalian sedang mengalami burnout? Kalian bisa melihatnya, kalian bisa mengevaluasi diri kalian dengan melihat kira-kira selama ini ya, terutama di masa-masa PPKM seperti sekarang ini, kalian gak bisa kemana-mana, benar-benar hanya di rumah saja. Kalian masih tetap semangat gak sih buat yang namanya ikut ibadah seperti hari ini? Semangat gak? Atau ya gak ada lagi tuh gairahnya? Semangat nggak? Ada kegairahan nggak untuk kalian join di persekutuan? Atau ketika kalau saya bilang, guys jangan lupa hari Jumat besok kita ada persekutuan, kalian ngerasa aduh persekutuan lagi, dan kayaknya itu satu beban buat kalian. Sehingga dengan segala keterpaksaan kalian akhirnya ikut persekutuan. Atau masih ada nggak sih semangat di dalam hati kalian untuk mengikuti namanya pemuritan? Jangan-jangan ketika saya mengingatkan, guys jangan lupa hari ini jam 5 sore kita akan ada pemuritan. Kalian juga ngerasa, aduh pemuritan lagi. Aduh ayat hafalan lagi. Dan ini sangat beban buat kalian. Terakhir, gimana relasi kalian dengan Tuhan? Masih semangat gak buat saat teduh? Atau kalian udah gak semangat lagi? Udah bolong-bolong, bahkan mungkin udah gak tahu deh berapa bulan gak pernah lagi yang namanya bersaat teduh. Padahal biasanya mungkin kalian rajin, tiap hari kalian saat teduh, tidak pernah bolong, kalian selalu menikmati ibadah, kalian selalu excited ketika ikut dalam pemuritan, ikut dalam persekutuan. Nah kalau kalian udah gak ada lagi kegairahan itu teman-teman, udah gak ada lagi semangat untuk melakukan itu, apalagi untuk melayani Tuhan, maka saya harus beritahu kalian bahwa saat ini kalian sedang berada di fase burnout. Kalian sedang mengalami yang namanya burnout.
Nah teman-teman, saya mau mengajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Memang ayat ini cukup panjang, tapi saya mengharapkan teman-teman bisa menikmati pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi. Daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitar, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat yang ke-9, dan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikianlah, apa pekerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, jika kalian dulu atau mungkin sekarang, bahkan one day, kalian mengalami yang namanya burnout, kalian harus mengetahui bahwa itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi kepada setiap kita. Dan semua orang itu tidak terluput dari yang namanya mengalami burnout. Baik kalian maupun saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, kita sama-sama bisa mengalami yang namanya burnout.
Nah, tapi teman-teman, ada berita bahagia yang Tuhan berikan kepada kita berkaitan dengan burnout itu tadi, ya, bahwa ternyata kita itu tidak pernah sendirian. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Nah, tadi kita udah baca kisahnya Nabi Elia. Kita tentu udah tahu siapa itu Elia. Dia adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Banyak sekali mujizat yang sudah Elia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan salah satu mujizat terbesar yang sudah dilakukannya itu ada di pasal sebelumnya, yaitu 18, di mana pada waktu itu terjadinya turun api dari langit untuk membakar korban bakaran. Sehingga Elia itu mengalahkan 450 nabi Baal. Nah teman-teman, ketika peristiwa itu terjadi, ayat yang kedua-dua di pasal yang 18 mengatakan bahwa saat itu Elia sendirian. Gak ada yang temenin dia, benar-benar dia berhadapan seorang diri dengan 450 nabi Baal tadi. Tetapi ketika setelah peristiwa besar itu terjadi, tadi kita lihat, kita baca di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-19 tadi, kita ngelihat bahwa ketika Elia mendapatkan ancaman dari Isabel, karena pada waktu itu Ahab itu menceritakan peristiwa itu kepada Elia, kemudian akhirnya Isabel menjadi marah, dia menyuruh orang untuk mengancam Nabi Elia. Nah, teman-teman, ayat 3 bilang kalau Elia itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia itu sampai melarikan ke Barsheba. Gak cukup sampai di Barsheba aja, Elia itu pergi melarikan diri sampai ke padang gurun. Perjalanannya 1 hari. Teman-teman, dari tempatnya dia sendiri ke Barsheba itu aja udah jauh banget. Jauh banget dari jangkauan dari Isabel. Barsheba itu adalah wilayah Yehuda yang jauh dari Yizreel. Tapi bagi Elia saat itu masih kurang jauh. Bagi dia saat itu masih belum safe. Sehingga dia berusaha untuk pergi lagi lebih jauh lagi ke padang gurun yang memakan waktu perjalanan sehari lamanya. Nah, kalau kita mengamati ancaman yang diberikan oleh Isabel, sebetulnya ketakutan Elia pada waktu itu nggak masuk akal. Perhatikan ya teman-teman, Isabel bilang bahwa Allah akan menghukumnya. Tentu Allah yang dimaksudkan di sini adalah para Baal. Para Baal itu akan menghukum Elia. Tetapi bukankah kita sudah melihat di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-18, bahwa para Baal itu sudah tidak berkutik lagi. Berarti sebetulnya ancaman yang diberikan oleh Isabel itu adalah ancaman kosong belaka. Itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Gak ada powernya sama sekali karena dia udah tahu Baal itu sudah dikalahkan oleh Allahnya bangsa Israel. Nah, keadaan ini memperlihatkan teman-teman bahwa ternyata Elia tuh gak cuman mengalami yang namanya ketakutan, tapi Elia juga sampai kehilangan nalarnya. Elia kehilangan cara berpikir yang sehat, bahkan dia udah gak bisa lagi melihat secara berpikir sehat dan juga geografis ya. Karena tadi saya katakan udah sampai Barsheba aja jauh, tapi bagi dia masih belum terlalu jauh. Jadi Elia udah gak bisa berpikir secara sehat lagi untuk menganalisa apa yang dikatakan oleh Isabel. Nah, ironis sekali bukan teman-teman apa yang terjadi kepada Elia. Padahal sebelumnya dia itu dengan gagah berani, dia itu sanggup mengalahkan 450 nabi Baal bersama dengan Tuhan. Tapi dia itu mendadak mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan hingga kehilangan akal sehat hanya karena ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel. Jika dipikir-pikir teman-teman, kenapa sih Elia itu bisa mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sampai kehilangan nalarnya, kehilangan akal sehatnya? Teman-teman, ketika Elia itu bisa mengalami ketakutan seperti demikian karena dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kalian, ketika seseorang itu mengalami peperangan rohani seperti yang terjadi pada Elia, pada waktu itu dia melawan Nabi Baal, maka orang-orang yang sedang mengalami peperangan rohani atau yang baru saja mengalami peperangan rohani, mereka itu pasti akan mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Nah, ketika momen itu terjadi, teman-teman, kelelahan itu terjadi, timbullah rasa takut, timbullah perasaan sendirian,
ngerasa nggak ada orang yang mendampingi, ngerasa kalau berjuang itu sendirian. Sehingga kalau kalian lihat ya dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Elia di ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-14 ketika Tuhan tanya sama Elia, Elia kamu lagi ngapain sih? Jawaban-jawaban yang diberikan Elia itu adalah jawaban-jawaban putus asa. Aduh Tuhan, aku udah bekerja bagimu, tapi bangsa Israel melawan Tuhan, bahkan mereka bunuh nabi-nabi, dan aku nih adalah nabi terakhir. Elia putus asa. Bahkan kalau kalian lihat di pasal 19 ayat 4 yang tadi udah kita baca, Elia tuh minta supaya Tuhan tuh ngambil nyawanya. Dia bilang, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi ini merupakan sebuah kondisi teman-teman di mana Nabi Elia itu mengalami depresi yang sangat dalam karena kelelahan dan juga tekanan yang luar biasa yang dia dapatkan dari musuhnya. Teman-teman, kita mungkin tidak mengalami kelelahan seperti Elia ya. Kelelahan menghadapi peperangan rohani melawan nabi-nabi Baal. Kita mungkin gak kayak Elia. Lawan kita tuh bukan nabi-nabi Baal. Tapi sadar atau tidak teman-teman, saya mau kasih tahu kalian, kita orang-orang percaya di masa kini tetap mengalami yang namanya peperangan rohani dan itu akan terus terjadi sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Bentuknya teman-teman itu akan berbeda-beda ya. Bentuknya itu akan berbeda-beda tiap-tiap harinya. By the way, peperangan rohani itu apa sih teman-teman? Apa sih maksudnya ya? Jadi peperangan rohani itu berarti kita itu sederhananya kita itu sedang melawan kuasa si jahat. Nah, kalau udah ngomongin kuasa si jahat, tentu ini adalah hal-hal yang setiap hari kita pasti akan hadapi. Bukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi tiap hari kita akan mengalami. Kita terus berperang melawan kuasa si jahat. Contoh sederhana nih teman-teman, kalian baca Alkitab, saat teduh, kemudian dalam saat teduh itu kalian diingatkan oleh Tuhan, hari ini kalian harus belajar sabar. Kemudian kalian berusaha untuk bersabar ya. Meskipun kalian di sekolah itu mungkin teman kalian atau mungkin guru itu menyebalkan, tapi kalian bisa melewati setiap tantangan-tantangan itu. Setelah kalian pulang dari sekolah, kembali ke rutinitas di rumah, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan saudara, entah itu mungkin Cece, Koko, Meme, atau Titi kita, kemudian mengganggu kita, dan akhirnya teman-teman, emosi kita ini tersulut. Sehingga akhirnya apa yang sudah kita tahan-tahan dari pagi, dari setengah hari tadi, dari siang, kemudian sampai ke sore, kemudian akhirnya tertumpah juga. Kita mengeluarkan emosi yang selama ini sudah sesak di dada. Ketika kalian diperhadapkan dalam situasi demikian, yaitu hal yang membuat kalian emosi, itu sebetulnya teman-teman gak sesederhana yang kalian pikir dan juga kalian lihat. Tapi itu adalah cara iblis untuk membuat kalian akhirnya jatuh ke dalam dosa, membuat kalian akhirnya gagal untuk bersabar. Ketika iblis lihat ternyata nggak mempan tuh membuat kalian itu jadi emosi dengan teman-teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan berusaha untuk mencari peluang-peluang lain. Dan dia menemukan bahwa oke, untuk bagian keluarga belum dicoba, untuk bagian saudara belum dicoba. Akhirnya iblis menggunakan orang-orang yang ada di rumah saudara kalian untuk mengganggu kalian, yang membuat kalian akhirnya tidak tahan lagi dengan emosi itu. Maka teman-teman, Paulus tuh udah bilang sebetulnya kepada jemaat Efesus bahwa perjuangan kita itu bukan hanya melawan darah dan daging. Artinya bukan yang kelihatan, tapi yang kita lawan itu adalah roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tawaran, contoh lainnya lagi, tawaran untuk mengerjakan ujian secara bersama-sama, padahal kalian tahu ujian itu harus dikerjakan masing-masing. Yang kalian lawan itu bukanlah teman kalian yang ngajak, tapi yang sedang kalian lawan itu adalah kuasa iblis. Kuasa iblis yang berusaha untuk membuat kalian jatuh ke dalam dosa, membuat kalian akhirnya tidak jujur, dan dia menggunakan celah memakai teman kalian untuk akhirnya kalian jatuh ke dalam dosa. Jadi teman-teman, yang harus kalian ingat adalah lawan kita itu bukanlah lawan yang kasat mata. Kalau kasat mata artinya kelihatan di depan mata, kita tentu pasti akan selalu bersiap siaga. Kapanpun kita akan berusaha untuk mencoba untuk mencegah hal itu bisa terjadi kepada kalian. Mencoba mencegah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa.
Sehingga Paulus sudah ingetin kalau kita mau melawan kuasa si jahat, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Efesus 6 ayat 13 dibilang kalian harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ketika kita melawan kuasa si jahat, tentu teman-teman itu akan sangat-sangat melelahkan kita. Dan kalau kita udah terlalu lelah karena tadi menghadapi peperangan rohani, lelah menghadapi kuasa si jahat, kita bisa mengalami yang namanya burnout. Sama kayak yang dialami oleh Elia. Tapi walaupun demikian ada berita bahagia yang Tuhan berikan melalui bagian firman Tuhan ini bahwa kalaupun one day kalian mengalami yang namanya burnout atau bahkan saat ini kalian mengalami burnout, maka beritanya adalah kalian itu tidak pernah sendiri. You are not alone. Kita lihat apa sih yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan kepada Elia. Yang pertama, teman-teman, ada dua hal dari bagian firman Tuhan ini. Pertama yang dilakukan oleh Allah kepada Elia, dia memulihkan keadaan Elia. Baik itu secara fisik maupun juga secara rohani. Lihat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Teman-teman, penyebab utama Elia mengalami burnout itu karena dia lelah. Tuhan tahu akan hal itu dan Tuhan itu bertindak untuk memulihkan Elia dari kelelahan. Dan tindakan pertama yang Tuhan lakukan kepada Elia pada saat itu adalah melalui malaikatnya memberikan Elia makan dan juga minum. Supaya apa? Supaya fisiknya Elia itu kembali pulih. Kenapa sih pertama-tama yang Tuhan pulihkan itu adalah fisiknya? Karena ketika fisik Elia sudah pulih, maka dia itu bisa berpikiran secara jernih. Tadi saya udah jelasin, Elia mikirnya udah gak jernih. Jadi Tuhan pulihkan terlebih dahulu fisiknya supaya dia bisa berpikir secara jernih. Nah sama kayak kita kalau mau sekolah, ya kalau kalian mau belajar, tentu kalian perlu yang namanya istirahat cukup, kalian perlu namanya makan yang cukup. Kalian harus mempersiapkan fisik kalian dengan baik. Kenapa? Karena ketika fisik kalian dalam keadaan yang baik, kalian bisa berpikir secara jernih. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Betul kan teman-teman? Sehingga teman-teman, ketika pada waktu itu Elia berdoa meminta mati kepada Tuhan di ayat yang keempat, kemudian ayat kelima itu lucu sekali. Elia itu berbaring dan tidur. Di ayat yang kelima, saya berpikir bahwa Elia pada waktu itu mikir gini, saya mau tidur aja deh. Siapa tahu saya nggak akan bangun lagi. Jadi saya akan mati dalam keadaan yang tidur itu. Tapi ternyata Tuhan nggak membiarkan loh. Tuhan nggak membiarkan Elia mati. Tuhan nggak menjawab apa yang diminta oleh Elia pada saat itu. Justru yang terjadi adalah waktu Elia bangun dari tidurnya, dia mendapati dia itu diberikan makan dan minum dengan baik melalui malaikat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma dikasih makan sama minum, tapi malaikat Tuhan itu menjaga Elia ketika Elia lagi tidur. Dan 2 kali malaikat itu memanggil dia, kali kedua, untuk menyuruh dia makan. Ketika semuanya itu sudah tersedia bagi dia. Elia gak perlu takut, Elia gak perlu worry lagi atas tindakan-tindakan yang orang-orang mungkin bisa lakukan kepada dia, secara khusus Isabel. Kenapa? Karena Tuhan melalui malaikatnya itu akan memelihara dan juga menjaga Elia. Meskipun waktu itu Elia berada di padang gurun sendirian, tetapi nyatanya teman-teman, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Elia. Dia itu tetap berada di bawah pengawasan dan juga pemeliharaannya Tuhan. Luar biasa teman-teman. Kemudian setelah Elia mendapatkan kekuatan dari makanan, minuman, kemudian Elia dibawa untuk pergi ke gunung Allah, yaitu ke gunung Horeb. Teman-teman, saya yakin juga ya, Elia ini gak akan mungkin dia itu pergi ke gunung Horeb dengan keinginan dia sendiri. Kenapa? Karena tadi saya katakan ya, Elia itu lagi putus asa, dia itu gak bisa berpikir secara jernih, jadi gak mungkin Elia itu tiba-tiba kepikiran, oke, saya akan pergi ke gunung Horeb. Itu gak akan mungkin. Tetapi perjalanan dia menuju ke Gunung Horeb itu merupakan perjalanan yang langsung dituntun oleh Tuhan. Tuhan itu sengaja menuntun Elia untuk ke sana. Pergi ke Gunung Horeb. Kenapa? Supaya Elia itu bisa bersekutu dengan Tuhan di sana. Tuhan tahu yang saat itu dibutuhkan Elia bukan hanya sekedar pemulihan secara fisik, tapi secara rohani Elia juga butuh untuk dipulihkan. Itu sebabnya Tuhan bawa dia untuk ke Gunung Horeb. Sampai di sana Tuhan menunjukkan siapa dirinya kepada Elia. Teman-teman, kalau kalian masih ingat, Gunung Horeb itu adalah tempat di mana pada waktu itu Tuhan memberikan hukumnya
memberikan kembali hukumnya itu kepada Musa. Di sini kita bisa melihat kalau Tuhan itu tahu apa yang Dia rancang buat kita. Meskipun kadangkala kita itu jatuh dalam pencobaan, tapi Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Bangsa Israel ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyembah patung lembu emas. Ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kembali kepada mereka. Elia yang kala itu dia mengalami keputusasaan. Kasih karunia Allah membawa Elia untuk diajak kembali percaya kepada Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Serta sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Dan begitu luar biasanya Tuhan itu memelihara Elia sehingga Elia itu bisa tetap hidup. Elia diberikan makan yang cukup ya oleh burung gagak, kalau kalian lihat di pasal sebelumnya lagi, pasal 17 ayat 3. Kemudian ada malaikat tadi ya yang memberi dia makan, bahkan menjagai peristirahatannya. Di sini Elia diajar bahwa ternyata manusia itu bukan hidup dari roti saja. Tuhan itu membuat dia tetap hidup selama 40 hari 40 malam. Elia diajak untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan menopang dia sama seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya melalui perjalanan itu Elia diajak untuk berharap kembali kepada Tuhan, tapi kalau dibaca di ayat 11 sampai dengan ayat 13, Tuhan itu memberikan kesempatan yang lebih kepada Elia untuk kenal Tuhan secara utuh. Di tempat ini Elia mengenal Allah yang lembut, yang penuh kasih, yang bukan hanya saja perkasa dan juga dahsyat seperti yang dia kenal selama ini. Nah teman-teman, ketika one day kalian juga mengalami yang namanya burnout, langkah awal yang bisa kalian lakukan, ya ayolah kita beristirahat. Istirahat, tidur, makan, pulihkan keadaan kalian. Pulihkan fisik kalian. Setelah itu, setelah fisik kalian kembali pulih, ayo kita datang kembali kepada Tuhan. Jalin kembali keintiman, kedekatan dengan Tuhan melalui doa dan juga persekutuan, melalui doa dan juga pembacaan firman Tuhan. Meskipun teman-teman saat itu kalian berada dalam posisi yang gak pengen, tapi kalian harus tetap melakukannya. Mungkin gak saat itu kalian itu akan bersemangat, karena akan ada proses. Nah proses itulah Tuhan akan membawa kalian untuk semakin lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kalian. Itu yang pertama teman-teman. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memulihkan keadaan Elia secara fisik dan juga secara rohani. Yang kedua yang Allah lakukan yaitu Tuhan itu memberikan penolong. Supaya Elia lebih bersemangat, Tuhan memberikan penolong. Lihat deh di ayat yang ke-15-18. Supaya Elia gak terus-menerus dia meratapi nasibnya, Allah itu beri tugas yang baru kepada Elia. Apa tugasnya? Ayo kamu sekarang pergi urapi Hazael untuk jadi Raja Aram. Urapi Yehu untuk jadi Raja Israel. Urapi juga Elisa untuk menggantikan kamu sebagai nabi. Nah teman-teman, tugas-tugas ini melalui tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Elia. Elia diajak untuk ayo fokus lagi. Kembali melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Kamu itu ada dalam penyertaannya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu yang akan nampak juga melalui para penolong yang memang Tuhan sudah sediakan bagi Elia. Sehingga Elia nantinya dia tidak akan merasa sendirian ketika dia harus melawan ketidakbenaran yang ada di negeri itu. Nah teman-teman, saya yakin bahkan sebelum Elia mengeluh kepada Tuhan, kalau kalian lihat di ayat 10 dan juga ayat 14, Elia itu mengeluh bangsa Israel tuh makin hari makin jahat, kemudian hanya dia sendirian yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan penolong bagi dia. Jauh sebelum Elia protes kepada Tuhan, jauh sebelum Elia itu mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan benar, Tuhan mengirimkan Elia untuk melakukan tugas menunjuk tadi Hazael, Yehu, dan juga Elisa untuk menolong tugas-tugasnya. Nanti teman-teman kalau kalian baca di selanjutnya nanti akan ada yang bertugas untuk menghukum orang Israel yang melakukan penyembahan berhala. Nanti Yehu tugasnya akan menghancurkan rumah Ahab.
yang mendirikan dan juga yang memelihara penyembahan berhala. Sedangkan tadi Hazael itu dia akan menghukum orang Israel yang melakukan penyembahan berhala. Elisa dia ditunjuk untuk menjadi nabi menggantikan dirinya. Dan gak hanya berhenti sampai di situ saja teman-teman, tapi ada 7.000 orang di ayat 18. Ada 7.000 orang Israel, mereka tetap terus setia kepada Allah, mereka tidak mau menyembah kepada Baal dan taat beribadah kepada Allah. Teman-teman, ketika kita mengalami burnout, jangan sampai kita membiarkan situasi itu akhirnya membuat kita berhenti berkarya atau bahkan melayani Tuhan. Karena masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Entah itu mungkin keluarga kalian, teman-teman dalam pergaulan kalian maupun pelayanan, mereka semua membutuhkan pertolongan kalian. Itu sebabnya jangan terus-menerus berlarut-larut di dalam burnout yang saat itu kalian sedang alami. Minta semangat dari Tuhan dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan gak cuma di situ aja teman-teman. Tadi udah dibilang Tuhan itu memang pasti akan menyertai kita. Tapi jangan lupa juga Tuhan itu menyediakan kepada kita penolong. Jadi kalau kalian mengalami burnout, sharing itu kepada orang-orang terdekat kalian. Kalian bisa sharing kan mungkin kepada teman kalian atau mungkin orang-orang yang ada di gereja yang kalian percayai, bahkan saya sekalipun para hamba Tuhan, silahkan kalian bisa sharing. Jangan kalian memendam itu sendirian. Kalian gak bisa sendirian, kalian butuh orang lain. Dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kalian. Dan mereka juga yang Tuhan hadirkan, itu merupakan janji penyertaan Tuhan kepada kalian. Kalian bisa cerita kepada mereka. Dan kemudian kalau one day kalian melihat ada teman yang mereka mengalami burnout, tolong mereka. Hadirlah di sana. Mungkin mereka putus asa, mereka nggak tahu mau ngapain. Hadirlah di sana. Mungkin kalian nggak bisa ngasih nasihat sama mereka. Kalian nggak cukup bijak buat nasehatin. Nggak tahu kata-kata yang bagus apa yang mau kalian berikan. Maka teman-teman cukup dengarkan. Dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Doakan mereka. Itu sangat cukup untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan bantuan kalian. Kiranya Tuhan juga menolong kita. Gak cuman berhenti sampai di sini aja. Kalian udah mengalami yang namanya burnout, kemudian berlarut-larut. Tapi ayo kita bangkit kembali. Kita bangkit dari kondisi itu. Kita juga mau bercerita kepada orang lain, bahkan menolong orang lain untuk keluar dari burnout yang saat itu mereka alami. Ingat, you are not alone. Saya mau menutup hari ini khotbah saya dengan sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi. Jadi teman-teman kalau kalian suka nonton bola, beberapa waktu lalu kan ada pertandingan bola. Nah, kalau kalian tahu Liverpool itu mereka punya satu slogan, you are never walk alone. Ya, mereka mengatakan itu kenapa? Ya, bahkan kata-kata itu ada di pintu gerbang stadionnya mereka. Mereka mau bilang bahwa apapun yang terjadi dengan tim sepak bola kesayangan mereka yaitu Liverpool, mereka akan senantiasa bersama-sama. Entah kalah, menang, mereka akan selalu mendukung Liverpool. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian, dan ayo kalian juga bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sekeliling, menolong orang lain untuk keluar dari burnout. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin saat ini kami mengalami kejenuhan, kami burnout, tapi kami tahu Tuhan itu selalu menyertai kami. Tuhan akan pulihkan kami. Tolong kami juga supaya kami gak berlarut-larut dalam keadaan ini, tapi kami mau move on, kami juga mau sharing kepada orang lain, bahkan gak cuma itu aja, tapi kami mau hadir bagi orang lain, menolong orang lain untuk keluar dari burnout yang saat itu mereka sedang hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, biarlah menyenangkan hati Tuhan, serta mengiringnya sampai akhir hidup kita, menjadi komitmen bagi setiap kita.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih terus kami alami di sepanjang kehidupan kami. Meskipun banyak hal Engkau izinkan terjadi, tapi tangan kuat kuasa Tuhan tidak pernah berhenti menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu. Tuhan, di tengah situasi yang saat ini tidak kondusif, kami mau berdoa memohon kekuatan serta kesehatan daripadamu, sehingga kami dapat terus melakukan aktivitas kami seperti biasa. Jagai juga orang tua kami yang setiap harinya masih harus keluar rumah pergi bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami, sehingga mereka pun tetap sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Agape, keluarga dekat, atau orang-orang yang kami kenal yang saat ini sedang berjuang melawan COVID dalam tubuh mereka. Kiranya Tuhan berbelas kasih menjamah serta menyembuhkan keadaan mereka, sehingga keadaan mereka semakin hari semakin membaik dan pulih. Dan di tengah keadaan yang tidak mudah untuk dijalani ini, kiranya Tuhan juga senantiasa menghiburkan hati mereka. Dan biarlah hati mereka terus bersandar hanya kepadamu saja. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami yang masih bergumul melawan COVID. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah dalam menangani kasus yang ada.
Tuhan juga tolong supaya masyarakat punya kesadaran untuk menaati peraturan yang ada serta menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, di tengah-tengah kesempatan hari ini, kami juga mau memberi persembahan. Kami tahu ini gak seberapa dibanding dengan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Tapi kami mau memberi dengan kesadaran bahwa segala yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Dan kami hanyalah pengelolanya. Oleh sebab itu kami mau mengembalikannya kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri, doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.